Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Mutiara Putri, mahasiswi Hubungan Masyarakat semester 5 Universitas Negeri Jakarta. Alasan aku sendiri memilih kuliah di jurusan Hubungan Masyarakat, yaitu saya ingin mengembangkan skill ataupun potensi di bidang public speaking ataupun bahkan di bidang penulisan yang berhubungan dengan bidang jurnalistik kayak gitu. Oke, kalau bahas belajar apa saja, pastinya banyak banget yang dipelajari. Mulai dari public speaking tentunya, terus kita juga belajar penulisan naskah kehumasan, kita juga belajar produksi media humas, kita juga belajar entrepreneur, kita juga belajar tentang media baru, bahkan kita juga belajar manajemen event, di mana kita harus mengelola event dengan baik, kayak gitu. Oke, kalau fasih bahasa Inggris sebenarnya kita perlu untuk punya skill berbahasa Inggris dengan baik gitu. Setidaknya kita punya basic English yang bisa kita gunain ketika kita berinteraksi dengan orang yang mungkin bukan orang Indonesia gitu, yang mungkin mereka hanya bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi fasih berbahasa Inggris itu perlu, tapi setidaknya kita punya basic English-nya gitu. Setidaknya kita bisa tahu apa yang orang itu omongin dan kita bisa tahu gimana cara menjawabnya kayak gitu. Oke, skill public speaking itu perlu. Di jurusan public relation, public speaking itu perlu banget gitu. Masalah public speaking kalian range-nya itu di mana, itu masalah nanti. Yang penting kalian punya skill public speaking, karena di jurusan Hubungan Masyarakat nantinya kalian akan belajar gimana caranya public speaking dengan baik, gimana caranya gestur tubuh yang baik, gimana caranya menyampaikan bahasa dan kata-kata yang baik gitu, tanpa tergesa-gesa, tanpa mengurangi kata-kata kayak gitu. Kalian pasti akan belajar gitu di jurusan Hubungan Masyarakat ini. Oke, skill kemampuan apa yang harus dikuasai? Oke, menjawab pertanyaan nomor 6 ini, yang pasti kita harus memiliki skill public speaking. Kita harus memiliki juga skill menulis gitu, karena di jurusan ini kita juga dituntut untuk bisa menulis naskah kehumasan, contohnya kayak menulis press release kayak gitu. Jadi skill penulisan itu penting buat di dunia kehumasan. Selain itu, skill-skill lainnya yang mendukung mungkin kayak skill editing video, mungkin juga kayak graphic design, yang kayak gitu itu juga penting, karena kita di jurusan Hubungan Masyarakat ini kita juga belajar gimana caranya mengelola event, bagaimana cara kita mengelola konten di sosial media kayak gitu. Kalau ngomongin tugas-tugas kuliah, tentunya banyak. Yang pasti berhubungan dengan kehumasan gitu, berhubungan dengan dunia kehumasan, kayak public speaking, terus kayak penulisan, tadi kita belajar gimana caranya menulis press release dengan baik kayak gitu. Terus kita juga dituntut untuk bisa mengadakan CSR atau Corporate Social Responsibility, gimana cara kita bisa mengadakan suatu acara yang berguna bagi masyarakat, gimana caranya kita bisa mengelola event gitu, karena kita juga di sini diberikan tugas untuk mengadakan sebuah event. Bahkan di jurusan Hubungan Masyarakat kita juga belajar yang namanya entrepreneur. Jadi ada tugas-tugas di mana kita harus membuat bisnis dan mengelola bisnis tersebut kayak gitu, mulai dari strategi marketingnya kayak gimana dan lain sebagainya. Untuk tempat magang yang cocok, sebenarnya semua tempat itu pasti memiliki bidang kehumasan, entah itu di marketing komunikasi atau bahkan di jadi PR-nya langsung kayak gitu. Jadi tempat magang yang cocok tidak hanya di
perusahaan-perusahaan yang memang berbasis kehumasan kayak misalnya Perhumas dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita juga bisa magang di tempat dimana aja, yang penting ada ibaratnya kayak ada basic komunikasinya gitu, ada memang base komunikasinya gitu, di situ kita belajar gitu. Jadi sebenarnya tempat magang yang cocok ya hampir semua perusahaan itu membutuhkan humas kok gitu. Jadi kalian bisa magang di perusahaan-perusahaan tertentu kayak gitu, di bidang komunikasinya atau di bidang kehumasannya kayak gitu. Suka dukanya yang pasti banyak gitu, tapi lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya. Mungkin kalau dukanya kayak kita harus mempersiapkan mental aja sih, karena sebagai seorang humas kita harus siap dengan segala hal yang terjadi. Gimana caranya kita bersikap ketika kita sedang dihadapi dengan krisis, gimana caranya kita menyampaikan informasi, dan gimana caranya kita menerima imbas dari informasi yang telah kita sampaikan gitu ke publik. Jadi dukanya sih mungkin itu, kita harus mempersiapkan mental gitu. Cuma sukanya tuh banyak, karena di sini kita bener-bener mempelajari banyak banget hal tentang kehumasan yang mungkin orang mikir kalau misalnya jadi humas tuh ya cuma modal ngomong doang kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Humas itu lebih dari itu, karena kita belajar gimana caranya untuk mengelola pesan tuh dengan baik gitu. Tidak sekedar kita menyampaikan pesan, oke kita menyampaikan pesan, oke kita ngomong, enggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu audiensnya siapa, kita harus tata dulu kata per katanya tuh bagaimana kayak gitu. Jadi sukanya tuh banyak, yang pasti kita punya banyak pengalaman gitu, terutama di public speaking. Kalaupun nantinya kita nggak menjadi public relation officer, setidaknya skill public speaking, skill graphic design, skill menulis itu akan berguna untuk banyak sekali pekerjaan gitu. Jadi yang pasti sukanya banyak ya. Oke, saat ini aku menjadi mahasiswi program studi hubungan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Kalau untuk kisaran biaya, range-nya beda-beda tergantung golongan. Jadi di setiap fakultas dan di setiap jurusan itu pun beda gitu. Jadi kalau di jurusan aku sendiri range-nya itu sekitar dari 500.000 sampai 6 juta plus lah gitu. Jadi masih sangat terjangkau biaya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, karena emang kita juga berbasis negeri. Jadi memang kita perguruan tinggi negeri, jadi biaya kuliahnya pun masih terjangkau banget kayak gitu. Nah, prospek kerja jurusan hubungan masyarakat ini banyak banget. Mungkin orang-orang berpikir kalau misalnya kuliah di jurusan hubungan masyarakat itu hanya bekerja sebagai humas di suatu perusahaan. Padahal sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita jangkau gitu sebagai mahasiswa public relation. Contohnya kayak jurnalistik, kita bisa bekerja di bidang jurnalistik, karena di humas pun kita belajar gimana caranya menulis naskah kehumasan, gimana caranya kita menulis naskah-naskah yang berhubungan dengan jurnalistik kayak gitu. Terus kita juga bisa bekerja di bidang mungkin graphic design, karena kita juga di hubungan masyarakat belajar gimana caranya mengelola konten, gimana caranya kita mendesain, gimana caranya kita editing video yang kayak gitu. Kayak prospek kerja yang lainnya itu kalian juga bisa bekerja menjadi seorang event organizer gitu, karena di humas pun kita belajar gimana caranya mengelola event dengan baik, gimana caranya kita mengelola nih divisi-divisi dalam event itu, gimana caranya kita bisa menjalankan sebuah event yang bisa diterima oleh masyarakat. Untuk pesan sendiri yang bisa aku sampaikan adalah tetap semangat buat teman-teman yang ingin masuk di jurusan hubungan masyarakat. Hilangin mindset kalian yang mungkin bikin kalian takut untuk masuk ke jurusan hubungan masyarakat. Hilangin juga mindset kalian kalau misalnya humas tuh modalnya cuma ngomong doang. Enggak, karena lebih dari itu. Sekarang tanamkan mindset kalian kalau
di jurusan hubungan masyarakat tuh kita benar-benar banyak banget yang bisa kita pelajari, banyak banget hal-hal yang bisa kita praktekkan gitu nantinya ketika kita udah bekerja. Jadi tetap positif, tetap semangat untuk bisa masuk ke jurusan hubungan masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.